Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di siang hari ini. Sudah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya di sini bukan untuk membuka kegiatan Ramadan ya, atau menyambut bulan Ramadan. Bukan untuk membukanya, karena itu memang Ramadan untuk kita semua ya. Tanpa saya buka pun kemarin Anda pasti sudah puasa, ya kan? Ya gitu. Jadi kita sama-sama mengingatkan saja, baik untuk diri saya sendiri maupun jamaah masjid sekalian, bahwasanya kita sudah memasuki bulan yang penuh dengan rahmat. Jangan lupa ini, bulan yang penuh dengan rahmat, ibarat kata bonusan lah gitu. Kalau bonusan mestinya kita senang ya. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Oleh karena itu, barang siapa yang di antara kamu hadir pada bulan itu, maksudnya memasuki bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka berpuasalah. Jadi ini perintah, maka berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhor. Bagi siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi puasa itu enggak susah gitu ya. Bisa kalau berhalangan ada mekanisme-mekanisme penggantinya. Walitukminul iddata walitukabbirallahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Demikian disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, menjadi petunjuk hidup bagi kita semua. Karena menjadi petunjuk hidup, maka seharusnya kita minimal sudah membacanya pada saat hidup, ya kan? Jangan sampai dengan mati belum membaca petunjuknya. Ini kan aneh ya kan? Kalau kita membeli motor ada buku petunjuknya, kita baca, oh bagaimana memperlakukan motor ini kan gitu ya. Bagaimana manusia harus hidup, semua ada di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan sampai petunjuk selama hidup ini ternyata Anda belum membacanya.
Maka dari itu mari kita perbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan ini. Lebih banyak maksudnya, bukannya hanya bulan ini, bukan. Lebih banyak untuk membaca dan mentadaburi atau mendalami Al-Quran itu. Selain itu Ramadan juga adalah bulan untuk memperbanyak amal ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa hulliqat abwabun nar. Kemudian apa? Pintu-pintu neraka ditutup. Yang ketiga, wasufidati asyayatin, setan-setan dibelenggu, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa masuk bulan Ramadan kok saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, merasa terbelenggu, kira-kira masuk golongan yang mana itu? Yang ketiga, ya. Setan-setan dibelenggu. Lo jangan noleh ke sebelahnya. Nggak usah. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan utama yang bisa kita lakukan pada saat bulan Ramadan ini untuk meraih keberkahan. Yang pertama, puasa dengan ikhlas dan penuh keimanan. Masa sih Pak puasa kok nggak ikhlas gitu kan? Insya Allah ikhlas semua ya, karena puasa itu ibadah yang istilahnya tidak diketahui orang lain. Kalau sholat kelihatan ya, sodako apa kelihatan. Puasa itu kita nggak tahu loh, ya kan? Tahu-tahu ada yang ke pantry terus bikin kopi gitu kan, kita nggak tahu juga ya. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban hufiro lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Loh kan, cakep Pak. Siapa yang bisa menghapus dosa begitu? Ya kan, 1 puasa. Kemudian apa? Kenapa mesti kita puasa dengan ikhlas tapi ada juga mengharapkan balasan dari Allah, karena Allah menyampaikan dalam ini hadis ya, dalam hadis qudsi disampaikan bahwa untuk ibadah-ibadah yang lain amalannya itu udah ada takarannya, tapi kalau untuk puasa, kata Allah, puasa itu balasannya kita nggak tahu. Kata Allah apa? Antara aku dan hambaku yang berpuasa. Kira-kira besar apa kecil Pak ini? Kalau ditanya, ini hadiahnya apa Pak gitu. Kalau kita punya bapak nanya, ini hadiahnya apa Pak? Kata bapaknya, rahasia gitu ya. Rahasia. Nah ini kan menarik ini kalau rahasia-rahasia ini, ya kan? Karena apa? Yang menjanjikan pahalanya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha kaya. Kira-kira kalau ngasih itu sedikit apa banyak? Nggak ada takarannya, susah ya dibayangkannya. Yang kedua, kenapa puasa? Bagi kita yang berpuasa dijanjikan pintu yang terbuka tadi, namanya khusus untuk yang berpuasa, pintu Ar-Rayyan, ya, pintu yang Ar-Rayyan itu pintu puas atau kenyang gitu dari dahaga, dari kelaparan. Dibuatkan pintu khusus yang namanya pintu Ar-Rayyan khusus bagi kita yang berpuasa. Yang ketiga, apalagi faedahnya, dijauhkan 70 tahun perjalanan dari neraka. Gimana Pak? Kira-kira seberapa jauh itu ya? Kalau satuan akhirat biasanya satuan perjalanan itu tahun cahaya, ya, kecepatannya kecepatan cahaya. Dijauhkan 70 tahun perjalanan dari neraka. Kira-kira sejauh apa itu?
70 tahun perjalanan cahaya misalnya gitu. Kita bayangkan itu perjalanan cahaya. Anggap aja kita menyalakan senter selama 70 tahun, kira-kira nyampe mana itu cahayanya? Gitu kan? Nggak nyampe mata kita. Itu pahala untuk puasa 1 hari, Pak. Nah, kalau kita hitung-hitungan lagi, wah ini Ramadan ini bisa nih 30 hari nih. Nah, gitu berapa ratus tahun perjalanan yang kita bisa menjauhkan diri kita dari neraka tadi. Kita tiap hari secara tidak langsung biasanya sudah berdoa begitu, Pak. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Baca aja itu 3 kali. Neraka juga nggak doyan sama Anda gitu biasanya. Ya kan, jadi kalau minta doa masuk surga ulangi 3 kali. Minta doa jauh dari neraka ulangi 3 kali. Kemudian dijanjikan juga keberkahan dan kebaikan selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ada satu lagi, karena tadi turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, dijanjikan juga ada satu malam yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Kata Allah Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Amalan-amalan kita pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pengalinya aja udah susah kita. 1000 bulan tuh kayak apa, Pak? Lawan cuman 1 malam. Itu termasuk keutamaan daripada umat Rasulullah. Karena Rasulullah bertanya, kalau umatku ini umurnya cuma 60 tahun, 70 tahun, bagaimana amalannya bisa menyaingi nabi-nabi yang sebelumnya yang umurnya 700 tahun, 1000 tahun gitu ya. Sementara kita paling umur 60 tahun. Syukur-syukur 60 tahun. Kemarin teman kita ada yang umur masih 40 tahun gitu ya. Maka itu disediakan kesempatan, diberikan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kalau kita mencari, insya Allah akan mendapatkan. Ya, lebih baik ibadah Anda di situ selama 1000 bulan. Sekitar berapa tahun itu? 83 tahun. Ya, begitu ya. Untuk keutamaan kegiatan di bulan Ramadan ini, yang pertama puasa, yang kedua kita bisa memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Mari kita perbanyak membaca, mentadaburi dan mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Hadis Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Itu ya tadi, karena Al-Quran petunjuk, jadi seharusnya kita membacanya biar tahu buat apa hidup ini, gitu ya. Karena hidup ini sebentar, jadi harus tahu buat apanya. Nanti kehidupan selanjutnya ini yang selamanya atau tidak sebentar. Karena satuan-satuan waktunya itu beda antara sini dengan akhirat ya. Nah, baca itu Al-Quran. Saya kadang kalau mensiasati gitu ya, wah mumpung Ramadan ini banyak, gimana cara menghatamkan itu Al-Quran itu dalam 1 bulan. Ada yang menganggap oh itu cepat, itu 3 hari juga hatam selesai Pak gitu kan. Nah, kita kadang ngakalin juga. Saya baca trikul aja, tau nggak trikul? Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Trikul itu kalau dibaca katanya ini pahalanya sepertiga Al-Quran. Ya udah baca aja 3 kali gitu ya. Dan di witir juga baca ini aja 3 kali gitu. Insya Allah pahalanya besar Pak. Ya, selain itu memperbanyak sholat sunnah, sholat taraweh, tahajud, zikir ya gitu ya. Yang ketiga ini perlu kita sampaikan, perbanyak sedekah dan amal kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian dan berbagi.
Rasulullah SAW itu orang paling dermawan, tapi kedermawanan beliau makin bertambah kalau masuk di dalam bulan Ramadan. Ya, jadi mari kita ringankan tangan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk harta, makanan, atau sekedar ya pertolongan yang tulus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, inna hasanati yudhibnas sayyi'ah dzalika dzikra lidzikrin, yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan atau dosa. Ya, jadi kita berbuat baik menghapus, kecuali dosa-dosa besar ya. Kalau syirik itu ya nggak bisa, Anda harus bertaubat. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kadang kita tidak sengaja yang menyakiti orang lain, atau tidak sengaja menginjak makhluk hidup yang kecil, yang seperti itu, yang kita tidak sengaja itu bisa terhapus dengan perbuatan baik, dengan sedekah kita, dengan memberi makan berbuka. Mumpung Ramadan ya, memberi makan berbuka ini kita mendapatkan pahala puasa. Tadi di atas sudah saya sampaikan, pahala puasa sedemikian besarnya, dengan memberi makan orang berbuka puasa kita dapat segitu banyaknya gitu loh. Apa enggak rebutan? Mestinya rebutan ya. Kalau kita ke Makkah, Madinah sebelum adzan maghrib, nah itu hati-hati tuh, banyak orang yang nyegat ya, banyak orang yang memberhentikan kita berjalan, membelokkan langkah kita untuk menuju makanan yang dia sediakan. Tarik-tarikan itu Pak, makelarnya itu. Jadi ada makelar dari juragan A, makelar dari juragan B, nanti dia naruh makanan di halaman masjid atau di dalam masjid atau di jalan menuju ke sana. Kita berjalan, itu makelarnya narik kita ke kanan kiri milih yang mana, untuk memaksa kita memakan bukaan yang dia sudah sediakan. Kalau nggak ada yang makan sedih Pak, kenapa ini kok nggak laku bukaan yang saya sediakan? Saking mengharap tadi pahalanya memberikan orang yang berbuka. Biasanya yang belum tahu begini, wah malah ikut-ikutan rebutan nanti ya kan. Nah gitu Pak. Yang kedua, 2 minggu lagi kan ada THR ya kan. Nah itu, udah dikalkulasi nggak kemana-kemananya gitu. Nah ini, maka bulan Ramadan alhamdulillah kita bisa lebih banyak bersedekah ya, dengan harta yang kita punya. Bersedekah itu kan bisa harta, tenaga gitu ya. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu berharga terbuang sia-sia. Kita juga ingat ya, bahwa kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Maka marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, perbanyak doa, istighfar, senantiasa menjaga hubungan baik sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Akhirul kalam, mari kita tutup kultum ini dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ampunan di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.